Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung dengan kita dalam diskusi kali ini. Hari ini, kita akan menjelajahi sebuah tema yang sangat penting dalam Islam. Menciptakan kehidupan yang lebih baik melalui penghapusan kebiasaan negatif dari diri kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang memiliki akhlak terbaik." Mari kita berbicara tentang 11 hal yang sebaiknya kita hilangkan dari kehidupan kita. Bukan secara berisik, tetapi dengan diam-diam untuk merangsang introspeksi diri. 1. Ketidakkonsistenan dan prioritas yang salah kehidupan adalah seperti pertunjukan jongkok, di mana kita menyeimbangkan berbagai prioritas dan tanggung jawab. Setiap bola mewakili aspek kehidupan yang berbeda: pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Jika kita tidak konsisten dalam memberikan perhatian pada bola yang lebih berat, kita dapat mengalami kekacauan. Islam mendorong kita untuk konsisten dalam tindakan dan menetapkan prioritas sesuai dengan nilai dan prinsip yang diatur oleh iman kita. Bagaimana kita bisa mencapai konsistensi ini? 2. Menunda tugas Anda. Memandang tugas kita sebagai bab dalam buku yang berisi pengetahuan dan pengalaman berharga. Menunda tugas seperti menutup buku itu dan membiarkannya terabaikan. Prokrastinasi adalah musuh terbesar bagi seorang mukmin, dan waktu adalah sesuatu yang terbatas. Rasulullah SAW mengajarkan doa untuk memohon perlindungan dari ketidakmampuan dan kemalasan. Bagaimana kita dapat mengatasi kebiasaan menunda dan memanfaatkan waktu dengan lebih baik? 3. Hal negatif yang berlebihan dalam konsumsi media. Di era informasi, Islam menganjurkan pendekatan seimbang terhadap konsumsi media. Paparan berlebihan terhadap konten negatif dapat mempengaruhi kita secara negatif. Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk menjaga mata, telinga, dan hati dari pengaruh yang merugikan. Bagaimana kita dapat memilih konten dengan bijak, menetapkan batasan pada waktu layar, dan fokus pada materi yang memberdayakan. 4. Keterikatan pada harta. Benda Islam mengajarkan kita untuk mempertahankan perspektif seimbang terhadap kekayaan dan harta benda. Sementara kesuksesan finansial tidak dilarang, keterikatan berlebihan pada harta dunia dapat membawa kemunduran spiritual. Rasulullah SAW menjalani kehidupan sederhana untuk menjauhkan diri dari godaan dan kelebihan dunia ini. Bagaimana kita dapat melihat kekayaan sebagai sarana, bukan tujuan akhir? Dan bagaimana kita dapat mempraktikkan prinsip zakat? 5. Memegang harapan yang tidak realistis. Kehidupan seperti perahu layar yang mengarungi lautan luas, dan tujuan serta impian kita adalah layar yang menangkap angin peluang. Namun, jika kita menetapkan layar terlalu kaku, kita mungkin merasa frustrasi ketika angin tidak selalu bersifat konstan. Islam menganjurkan pendekatan realistis terhadap kehidupan, termasuk harapan-harapan yang kita miliki. Bagaimana kita dapat menetapkan tujuan yang menantang namun dapat dicapai, sesuai dengan kekuatan dan keterbatasan pribadi kita. 6. Mengabaikan pengembangan diri. Tingkat tinggi profesionalisme diharapkan dari setiap mukmin. Mengingat Rasulullah SAW mengajarkan bahwa Allah mewajibkan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan cara yang baik dan indah. Setiap hari dalam hidup kita adalah lembaran jurnal yang menunggu untuk ditulis, mewakili peluang pengembangan pribadi. Bagaimana kita dapat mengejar keunggulan dalam setiap aspek kehidupan dan tidak menyia-nyiakan peluang untuk tumbuh, belajar, dan mengenal diri sendiri? 7. Kurangnya rasa syukur. Rasa syukur adalah kunci kebahagiaan. Mengucapkan alhamdulillah untuk setiap nafas, untuk keluarga dan teman, membuka pintu kebahagiaan dalam hati kita. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa tidak ada yang akan merubah keadaan seseorang kecuali dia merubah apa yang ada dalam dirinya. Bagaimana kita dapat terus bersyukur dan menghadapi hidup dengan sikap positif, bahkan dalam situasi sulit? 8. Pikiran dan keluhan. Negatif. Pikiran negatif dan keluhan dapat menjadi kebiasaan yang merusak, mempengaruhi kesejahteraan mental dan pandangan hidup secara keseluruhan. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kesabaran sejati terjadi pada saat awal bencana. Bagaimana kita dapat mengganti keluhan dengan kesabaran, melihat korban sebagai ujian yang membawa kita lebih dekat kepada Allah? 9. Pemborosan atau israf tidak dianjurkan dalam Islam. Allah memberikan sumber daya untuk digunakan oleh manusia,
dan pemborosan bertentangan dengan prinsip syukur. Rasulullah SAW mencontohkan hemat dan bijaksana dalam kehidupan pribadinya, mengajarkan bahwa membuang sejumput makanan adalah tindakan yang tidak dapat diterima. Bagaimana kita dapat mempraktikkan hemat, menghargai nikmat Allah, dan menghindari pemborosan? 10. Kecemburuan kemarahan adalah penyakit berbahaya dari hati. Bahkan iblis sendiri diusir dari surga karena merasa iri ketika tidak bersedia bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa hasad berasal dari kagum, sebuah pengakuan bahwa orang lain memiliki sesuatu yang tidak kita miliki atau mungkin tidak dapat kita miliki. Namun, alih daripada merasa senang atas kesuksesan orang lain atau berusaha meniru kualitas yang kita kagumi, kadang-kadang kita malah membenci mereka. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kita harus bersyukur terhadap karunia Allah kepada sesama kita. Bagaimana kita bisa mengatasi rasa iri ini dan menggantinya dengan rasa syukur dan kebahagiaan untuk keberhasilan sesama kita? Mengapa penting untuk memahami bahwa rasa iri hanya menunjukkan area di mana kita perlu bekerja pada diri kita sendiri? 11. Gosip dan gunjingan. Gosip dan ghibah seringkali menjadi perilaku sosial yang merusak, meskipun sering dianggap tidak berbahaya. Namun, Islam menegaskan bahwa keduanya adalah dosa besar dengan hukuman yang menakutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa mengasumsikan buruk terhadap orang lain adalah dosa. Dan Rasulullah SAW menjelaskan dengan tegas betapa mengerikannya perumpamaan menghibah sesama Muslim. Saat kita terlibat dalam gosip atau ghibah, kita tidak hanya merugikan orang lain tetapi juga diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menghindari terjerumus dalam perilaku ini? Bagaimana kita dapat mengarahkan percakapan ke topik yang lebih positif dan mendukung? Mengapa prinsip Islam tentang berbicara baik atau lebih baik diam menjadi kunci untuk menjaga lisan kita tetap bersih? Kami telah menjelajahi 11 hal yang sebaiknya kita hilangkan dari kehidupan kita untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Dari konsistensi dalam tindakan hingga menghindari ghibah, setiap langkah membawa kita lebih dekat kepada kesempurnaan iman dan karakter. Kita harus mengingat bahwa Islam tidak hanya sekadar himbauan, tetapi juga panduan praktis untuk kehidupan yang bermakna.